Biasanya ketika tubuh kalian rileks, otomatis nafas akan lebih dalam. Otomatis sampai perut. Oke? Oke. Ketika rileks. Tapi kalau kalian usahakan, kalian biasakan nafas kalian yang awalnya tubuh kalian nggak rileks, kalian biasakan untuk ke perut, biasanya agak susah. Karena yang sumbatan yang bikin atau emosi yang bikin tubuh kalian nggak rileks ini kan belum kalian cairkan kan. Iya. Tapi kalau udah cair semua kan otomatis nafas kalian jadi lebih dalam tanpa banyak usaha. Jadi lebih gampang ya sadari emosinya. Biarkan tubuh kalian lebih cair. Oke. Nah, pada saat lagi-lagi nih Mas, balik lagi ke orang yang sakit gitu Mas. Karena aku pengen konten ini bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami penderitaan yang akibat sakit gitu ya. Ada perannya nggak sih Mas, sebuah keyakinan, sebuah pengharapan, harapan bahwa keyakinan dan harapan akan sembuh itu berpengaruh nggak terhadap cepet pulih nggaknya kita pada saat sakit gitu? Tergantung pengharapannya ada counternya enggak. Maksudnya counter gimana? Misal sampean ada keinginan sembuh, kemudian ada counternya nih, perasaan nggak nyaman atau pikiran yang, lah tapi kan aku sakit, wah nggak mungkin sembuh ini, apalagi aku sakit kanker. Biasanya kan pasti ada counternya kan. Nah kalau ada counternya ya backfire, yang kejadian malah sebaliknya. Jadi lebih baik tanpa pengharapan, kalian sadari rasa yang tidak nyaman terkait rasa sakitnya. Menurutku itu lebih efektif dan enggak kemungkinan backfire-nya itu minim. Nah, ada nggak misal ya, ketika kemudian ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, itu katanya secara alami ada bagian-bagian tubuh kita itu yang tidak enak. Nah, kemudian yang kita lakukan apa? Ketika misalnya kita pengen nih ngedeteksi tubuh kita nih, tubuh bagian mana nih yang sekiranya bermasalah, nggak enaknya gitu. Kita scan kan. Nah, itu konsep itu gimana Mas? Seberapa berpengaruh untuk menyelesaikan problem hidup kita gitu. Misalnya kayak kita mendengar kabar buruk apa terjadi gitu. Tiba-tiba di pikiran, tiba-tiba di leher, tiba-tiba itu gimana kalau pengalaman Mas Riko? Sangat bagus sih. Jadi ketika kalian ada sesuatu masalah, kemudian di leher nggak enak, kalian perlu sadari. Tapi ada satu hal yang menurutku penting. Kalau kalian, intinya kan sesuatu terjadi kan. Aslinya itu netral, iya kan? Yeah. Contoh gini wis. Misal bencana alam. Bencana alam kan hasilnya netral kan? Iya. Tapi bagi orang yang tinggal di situ, itu jadi nggak netral. Kenapa jadi nggak netral? Karena ada idealisme di kepala kan, yang harus bla 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 bla. Atau contoh yang lebih gampang, jangan bencana lah. Atau misal gini lah, dolar turun. Misal dolar turun. Kalau kita ada idealisme dan ada konsep lah ya, sebelumnya ya. Konsepnya kan terbentuk karena untung dan rugi kan. Misal aku nyimpen dolar, ya aku ada konsep ideal, wah dolar ya harus naik kan gitu kan. Tapi mereka yang nggak nyimpen dolar, nyimpennya misal pound sterling, ya beda. Nah di situ kan ada idealisme di kepala. Menurutku itu yang sangat penting untuk disadari. Makanya penting untuk menyadari suara-suara pikiran. Ketika disadari suara pikiran, lama-lama dapat satori, dan menurutku itu sangat penting. Satori yang kalian peroleh melalui pikiran itu akan mempermudah kalian menyadari emosi. Kalau kalian belum dapat satori melalui pikiran, itu biasanya agak susah. Kayak kalian agak susah membedain mana membiarkan, mana menyadari, mana yang kalian tuh berusaha melenyapkan tapi pakai teknik menyadari. Itu agak-agak tricky kan.
Tapi harusnya kalian kerasa kalau kalian sudah pernah mengalami satori melalui pikiran. Satori itu apa Mas katanya? Satori itu pencerahan sekilas. Contoh. Contoh, kita kan teridentifikasi dengan pikiran kan. Kemudian kalian amati pikiran. Lama-lama ada jeda, di jeda kalian jatuh. Kembali ke aslinya kalian. Oh ternyata aku bukan itu tapi ini. Tapi itu nomenanya cuma sekilas. Iya. Nggak permanen. Nggak permanen. Kalian baliknya pun juga agak ngawang, agak balik piye kayak gitulah. Nah itu namanya satori. Tapi kalau kalian udah beberapa kali mengalami satori, akhirnya kalian dapat connect, ketangkasan. Ini yang penting. Ketangkasan artinya kalian sudah bisa balik. Oh ternyata baliknya gini doang. Nah itu. Yang penting adalah ketangkasan. Bukan soal jadi lebih sadar. Nggak ada. Sadar ya sadar, nggak ada tingkatannya. Paling enak tuh kayak anak kecil ya sebenarnya ya. Iya, Nah, tanpa kan, konsep. Iya, tanpa konsep Iya. itu. Makanya ada tokoh bilang, kamu nggak akan bisa mengalami kebahagiaan yang sejati sebelum kamu bisa kembali seperti anak kecil, anak bayi lagi. Itu gimana tuh Mas? Tentang Ya anak sama, intinya kayak Astawakra pun juga bilang, step terakhir dari pencerahan yang harus terjadi adalah kalian harus melupakan semua ajaran. Melupakan semua cara. Tanpa itu pencerahan tidak akan permanen. Karena tubuh kalian atau mental kalian tidak bisa benar-benar rileks kalau masih menggendong pengetahuan. Iya. Iya kan? Ketika nggak benar-benar rileks, nggak 100% nih, 90% karena kalian masih menggendong pengetahuan, ya otomatis nggak sepenuhnya bisa balik. Masih maju mundur. Karena terbebani itu tadi. Makanya penting untuk melupakan ajaran. Contoh gini lah, umpamanya kalau kalian nyebrang pakai perahu, setelah kalian sampai di seberang, ya masa kalian bawa perahunya? Ya kan enggak, kalian taruh, udah selesai, kalian main-main aja. Ya sama kayak gitu. Iya teman-teman ya, indahnya masa kecil kita ya. Kita harus balik lagi jadi anak kecil dalam konteks tertentu gitu ya. Oke. Jadi kita nanti kumpul acara offline di Bali tanggal 13 April ya teman-teman. Yang online 2 hari dengan Mas Riko. Workshop percaya penuh pada semesta, House of Letting In. Itu di tanggal 22 Maret ya Mas Joko ya? 22 Maret. 22-23 ya, 22-23 ya. Dan bagi teman-teman yang pengen e-book Lautan Keberlimpahan karyanya Mas Riko yang spektakuler itu nanti bisa hubungi admin Ngaji Roso dan buku-buku yang lainnya gitu. Nah Mas Riko, aku pengen geser ke ini banyak orang itu karena dari kecil kan hidup itu katanya harus sukses, harus ada pencapaian gitu ya, harus ada manifestasi yang terjadi. Pokoknya kita tuh butuh validasi pengakuan dari orang lain gitu kan. Nah sementara terkadang nih di perjalanan kita nggak bisa menikmati makna hidup, proses perjalanannya nggak bisa. Kita kehilangan yang namanya kebahagiaan. Terkadang kita hidup dengan penuh ketegangan, ya, bahkan kehilangan kesehatan juga tidak sedikit gitu ya. Nah, itu gimana Mas Riko? Intinya gini, ketika hidup ada tujuan, berarti kalian tidak benar-benar hidup. Karena ketika tujuan hidup membuat ada tujuan, kita nggak benar-benar hidup. Iya kan? Karena tujuan membuat kalian kelempar ke masa depan. Lari, kalian lari. Tubuh kalian di sini, tapi kalian udah nggak di sini. Iya. Entah itu ambisi, entah itu ambisi terhadap kesuksesan, kesehatan, dan lain-lain. Mayat hidup katanya. Mayat hidup, ya zombie. Zombie. Resident Evil. Intinya kan, waktu kecil kita itu ada namanya perasaan primal. Semua orang pasti punya. Ini kayak perasaan purba. Perasaan purba itu artinya adalah ketika zaman purba dulu kan malam kan gelap. Orang purba itu tinggal di mana itu, di gua. Dia kan harus tetap waspada kan. Entah ada ular atau apa. Nah di situ ada
perasaan primal, ketakutan primal. Nah, ini juga dialami oleh orang modern. Jadi semua orang punya namanya perasaan primal. Perasaan primal ini rasanya kayak perasaan yang bolong. Oke. Kayak perasaan kurang, nggak nyaman, dan kayak harus ada sesuatu untuk ngisi, untuk nambal. Tapi semakin diisi, dia itu semakin bolong. Semakin rasanya kurang. Akhirnya orang ngejar itu. Berusaha kayak nambal. Familiar nggak rasanya? Enggak. Kayak kita itu ada yang kurang. Dan kita harus kayak nambah-nambahi terus. Oh iya. Itu pasti semua orang familiar. Tapi nggak tahu itu perasaan apa. Oh iya, paham. Iya kan? Iya. Nah, sekali kita mampu menyadari itu, terusannya gampang. Emosi yang lain itu gampang. Oke. Karena emosi yang lain itu muncul dari emosi primal tersebut. Emosi primal. Itu yang agak susah disadari biasanya. Pusat dari segala emosi. Kayak emosi kurang dan pingin ditambal. Kayak ada yang bolong lah di dada. Dan harus diisi. Itu rasanya nggak enak. Kalau kalian mirroring, biasanya kerasa di hari ke-20. Hari? Ke-20. Hari ke-20. Biasanya baru kerasa. Kalau kalian peka. Nah, aku tuh sempet kan ada keterangan dari Mas Riko yang mengatakan bahwa menyadari hadir penuh di sini saat ini tuh nggak ada gunanya kalau nggak salah lo ya. Terus pernah juga Mas Riko mengeluarkan statement hadir di sini saat ini tuh peripheral kinestetik gitu. Ini kan agak kontradiktif gitu. Nah, ini gimana menjelaskannya? Di satu sisi peripheral yang dianggap sebagai peripheral kinestetik itu karena dengan kita melakukan itu otomatis pikiran itu berhenti gitu. Kita benar-benar menikmati setiap momen, setiap fase, dan banyak orang yang mendapatkan sesuatu yang positif dengan cara-cara seperti itu tuh gimana Mas Riko? Intinya gini, yang jadi trikinya adalah ketika kita bahas hadir di sini saat ini, itu jatuhnya biasanya berusaha hadir di sini. Berusaha. Padahal kita tidak pernah Tidak ada dimanapun selain saat ini. Iya sih, benar. Kan ya tinggal santai, tinggal relax kan, gitu doang kan. Aslinya peripheral tuh relax, tanpa berusaha peripheral. Makanya kan trikinya di situ kan, yang kita jelasin agak panjang di workshop itu aslinya soal itu. Nah, saat orang udah pasrah kan, ya relax penuh Mas. Relax penuh. Iya kan? Pasti tiba-tiba peripheral. Iya bener, secara otomatis gitu. Aku Pasti pernah kan? semua orang pernah peripheral, cuma iya. dia nggak ngeh dan nggak tahu cara baliknya. Iya ya. Nah itu yang perlu. Nggak tahu cara baliknya. Nah itu yang perlu dibahas agak panjang dan bedanya dengan berusaha relax. Kan banyak buku how to relax, bagaimana cara relax. Ketika kalian ada usaha untuk relax, ya kalian tidak sedang relax. Nah itu yang perlu dibahas agak panjang. Itu yang akan tentang hal ini kan tidak semua orang punya skill, ya kan? Seberapa jauh nanti kemudian Mas Riko akan membreakdown tentang hal ini dan seberapa besar manfaat yang mungkin bakal dirasakan teman-teman baik di kelas online maupun offline itu biasanya gimana Mas Riko tentang hal ini? Intinya untuk kita bahasan ini peripheral tuh biasanya 2 jam sendiri ya Om Joko ya? Iya. 2 jam sendiri dan diskusi di grup 2 bulan. Diskusi di grup biasanya 2 bulanan baru sepi. Tanda-tandanya kalau sepi udah mulai paham. Kalau sepi dan biasanya mulai muncul kata-kata yang mencerminkan kesadaran biasanya udah mulai banyak nih. Oh iya. Kemudian tahu. masukin member baru rame lagi. Tapi yang lama udah sepi. Kalau manfaatnya untuk orang nggak ada manfaatnya. Karena ketika kalian sadarnya benar, orangnya kagak ada. Entahlah manfaatnya buat siapa. Iya ya, bener ya. Orangnya nggak